Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan Kemenku akhir-akhir ini lagi rame banget nih dikritik sama para netizen. Bermula dari banyaknya curhatan para netizen di media sosial soal sulitnya membawa masuk barang-barang yang mereka bawa dari luar negeri. Bahkan di antara mereka juga banyak nih yang dipersulit, padahal barangnya itu merupakan hadiah kiriman dari luar negeri. Nah, berikut ini ada 7 fakta terbaru terkait pembahasan soal bea cukai ini. Kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama adalah aturan pembatasan bawaan barang dari luar negeri. Kehebohan ini semakin diperparah pada saat adanya peraturan baru dari Bea Cukai terkait barang-barang yang diperbolehkan masuk dari luar negeri. Sempat ada peraturan warga negara Indonesia hanya bisa membawa 2 pasang sepatu, 5 buah baju, dan tas paling banyak hanya 2 buah aja. Dan tentunya masih banyak lagi aturan pembatasan bawaan dari luar negeri. Nah, peraturan ini dinilai tidak masuk akal dan menyulitkan para WNI yang sudah menetap lama di luar negeri dan ingin kembali pulang ke Indonesia. Nah, sepertinya Indonesia ini memiliki kekuatan baru ya selain UUD 45, yaitu soal viralitas. Nah, ketika para netizen ramai-ramai mengkritik kebijakan ini, alhasil pemerintah pun mencabut batas larangan bawaan barang dari luar negeri. Beli sepatu 10 juta jadi 30 juta. Nah, sempat viral lagi nih di media sosial terkait keluhan salah satu pengguna TikTok yang harus membayar bea masuk sebesar 31,8 juta untuk pembelian sepatu impor. Padahal katanya harga sepatu tersebut tuh hanya 10,3 juta rupiah. Pengunggah video ini menilai dengan asumsi harga sepatu 10,3 juta, maka bea masuk yang harus dibayar adalah sebesar 5,8 juta. Hal ini berdasarkan perhitungan manual dan menggunakan aplikasi mobile Bea Cukai. Menanggapi itu, akun X Bea Cukai di @beacukai.ri memberikan penjelasan nih. Menurut Bea Cukai, perusahaan jasa kiriman yang digunakan dalam kasus ini adalah DHL yang melaporkan Chief atau nilai pabean produk sebesar 35,37 US dollar atau sekitar Rp562.000. Informasi dari jasa kiriman tersebut digunakan oleh Bea Cukai untuk penetapan nilai barang. Namun ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, nilai pabean atas barang tersebut adalah 553 US dollar atau sebesar 8.800.000. Karena ketidaksesuaian ini nih, dikenakanlah sanksi administrasi berupa denda. Dan dendanya mencapai sampai 31,8 juta rupiah. Duh, jadi mahal banget ya dendanya. Dapat hadiah dari luar negeri juga ternyata harus bayar pajak impor loh. Fatimah Zahra Tunisa menceritakan pengalamannya saat menang lomba menyanyi di Jepang. Katanya Fatimah tuh pulang dulu ke tanah air, baru kemudian piala dari perlombaan itu dikirimkan oleh panitia ke Indonesia. Namun Fatimah justru diminta membayar pajak impor sebanyak 4 juta rupiah. Selain itu ada juga nih kisah dari Chris Anthony, pengembang game yang memenangkan sebuah lomba di Amerika Serikat. Karena tak bisa menghadiri acara penghargaan, panitia lomba mengirimkan piala untuk Chris ke Indonesia, namun ia juga diminta membayar pajak impor. Nah, ternyata selain Fatimah dan Chris ini, masih banyak lagi masyarakat yang mengalami hal serupa. Mereka pun mempertanyakan nih aturan pajak impor barang hadiah yang merupakan barang pembelian. Nah, yang lagi hangat banget nih soal influencer mainan bernama Medi Renaldi yang barangnya tuh ketahan juga di Bea Cukai. Medi Renaldi ini mengeluhkan kiriman produk mainannya dari luar negeri tertahan di Bea Cukai. Ia mengeluhkannya itu di aplikasi X atau Twitter miliknya bernama @medirenaldi_. Padahal kata beliau mainan tersebut tuh merupakan hadiah ya, bukan dibeli. Jadi Medi bilang nih, paket mainan yang dikirimkan perusahaan Robosen untuk dia review itu katanya sudah dikirimkan sejak 15 April lalu. Nah, seharusnya paket ini tuh sampai pada 25 April, sehingga dia bisa memberikan review mainan yang belum dirilis ini dan mengunggahnya ke sosial media. Namun ternyata paket mainan Megatron miliknya tertahan di Bea Cukai dengan keterangan permintaan dokumen oleh pejabat Bea Cukai. Lampirkan bukti bayar dan invoice pembelian sebesar 1.699 US dollar. Dia mengaku telah mencoba melaporkan keluhan ini via telepon maupun media sosial resmi milik Bea Cukai. Namun, kata Medi, tidak ada respon yang cukup baik atau juga kita bisa bilang tuh nggak cukup responsif. Nah, lalu dia membagikan tangkapan layar yang berisikan penjelasan Bea Cukai bahwa barang hadiah miliknya dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 96 tahun 2023. Dia merasa janggal nih dengan nilai pembelian produk tersebut yang
yang sebesar $1.699 AS. Sedangkan menurutnya, harga mainan Megatron ini tuh ternyata cuma $899 AS. Nah, tweet Medi mengenai keluhan ini pun akhirnya viral. Setelah beberapa waktu sempat viral juga laporan-laporan yang tadi mengenai pelayanan bea cukai, sehingga ini jadi heboh banget nih sampai akhirnya juga mendapat respon dari pejabat-pejabat penting dan pejabat-pejabat tinggi di bea cukai. Dalam sini buka boxnya baru bisa banyak kemungkinan lah ya. Jelas ini rusak. Selanjutnya ada juga nih kasus alat bantu dengar SLB yang katanya juga ditahan nih di bea cukai. Lagi-lagi viral di media sosial, unggahan seorang netizen media sosial di X yang mengeluh soal alat untuk belajar di sekolah luar biasa atau SLB ditahan Direktorat Jenderal Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Alat tersebut merupakan hibah dari salah satu perusahaan di Korea Selatan untuk SLBA, pembina tingkat nasional. Yang ini dilakukan di Jakarta pada tahun 2022. Namun untuk katanya setelah 2 tahun berlalu, which is sejak tahun 2022 itu ya, barang tersebut tuh belum diterima pihak SLB. Nah, netizen tersebut pun mengaku dimintai membayar ratusan juta rupiah serta biaya denda gudang per hari untuk menebus barang itu. Merespon hal itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa di Jen Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto akhirnya pun buka suara. Ia menjelaskan kasus ini sudah ditangani Bea Cukai Sota yang tengah menerima kronologi lengkapnya. Nah, tadi kita udah ngebahas segitu banyaknya kasus-kasus yang viral di media sosial dan jadi perbincangan netizen di media sosial. Akhirnya pun Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani itu ikut turun tangan. Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi yaitu Justinus Prastowo mengatakan Sri Mulyani tengah melakukan pimpinan Direktorat Jenderal Bea Cukai Sota untuk membahas berbagai isu di lapangan. Prastowo katanya juga mengucapkan terima kasih nih atas saran dan keluhan yang muncul di publik. Ia memastikan berbagai komentar warga itu menjadi masukan dan bahan perbaikan lembaga tersebut. Nah, akhirnya nih karena Bu Sri Mulyani juga udah turun tangan, katanya Bea Cukai Sota akhirnya memastikan akan membebaskan bea masuk dan pajak alat SLB tadi. Jadi hal itu juga setelah dipastikan setelah pihak Bea Cukai dapat informasi bahwa barang tersebut merupakan hibah. Loh, emang selama ini pihak Bea Cukai nggak tahu ya kalau itu barang hibah? Bukannya juga udah ada komunikasi dengan pihak SLB? We never know. Meskipun segala huru-hara juga akhirnya sudah berujung di mana akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai turun tangan, namun sepertinya masyarakat masih merasa kesal nih dengan tingkah laku dari instansi ini. Apalagi sebelumnya ada beberapa staf instansi ini yang seolah-olah terlihat membackup Bea Cukai atas nama pribadi. Tindakan ini dinilai juga kurang profesional dan tidak kredibel. Namun setelah memberikan kritik dari netizen ini sih mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi ya dan juga pembelajaran untuk pengembangan kinerja Bea Cukai ke depan. Kita tunggu aja bagaimana kiprah instansi ini ke depan. Semoga lebih baik ya. Nah, itu tadi bagaimana kisah dan kehebohan dan juga keluhan-keluhan para netizen masyarakat Indonesia tentang Bea Cukai. Kita berharap semoga tentunya Bea Cukai ke depan bisa menjadi instansi yang lebih baik lagi dan bisa membantu masyarakat Indonesia terkait masuknya dan keluarnya barang-barang dari luar negeri dan juga dari Indonesia. Sekian dulu informasi dari Street Journalism. Tentu aja buat yang pengen tahu informasi-informasi update terbaru lainnya tentang situasi terkini yang ada, jangan lupa untuk terus subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa!